Gibran mengatakan DKI 1 atau Jawa Tengah 1, Anies dan AHY makin kejang-kejang. Hari kan dapat kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Pak Prabowo, Ibu Megawati, semuanya ngasih masukan, semuanya memberikan arahan-arahan, kritikan-kritikan, evaluasi, ya semuanya kami terima. Untuk yang masalah tadi ya nanti dulu, saya fokus dulu di Solo. Kayak sekarang kan kita fokus persiapan para game. Nanti dulu aja, waktunya masih panjang, santai aja ya. Nah, kalau menurut informasi yang saya baca, bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan telah memberikan sinyal Gibran untuk maju pemilihan kepala daerah tahun 2024 di DKI maupun di Jawa Tengah. Ya, saya kira memang sekarang bisa dikatakan momentum Gibran, ya, kita bicara momentum dulu. Dia punya peluang dua kekuatan. Satu, karena posisi sebagai wali kota Solo itu adalah panggung strategis hari ini, karena di sana dulu Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia ini juga berasal karir politiknya sebagai wali kota Solo, meskipun beda karena Pak Jokowi relatif lebih lama periodisasi di sana. Yang kedua, ini yang lebih penting kekuatannya, nyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi, Gibran ini adalah putra Presiden Joko Widodo, dan inilah Pak Jokowi yang sedang menjabat, memiliki pengaruh politik yang besar, memiliki pengaruh dalam infrastruktur, mempengaruhi jejaring kekuasaan politik dan sebagainya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Gibran Raka Buming Raka tidak akan jauh berbeda dengan sang ayah, Joko Widodo. Bedanya Jokowi menjadi wali kota Solo selama 2 periode, lalu hijrah ke DKI Jakarta menjadi gubernur Jakarta. Gibran nasibnya sedikit lebih baik, karena di tahun 2024 nanti, Gibran baru menjalankan jabatannya sebagai wali kota Solo lebih sedikit dari 3 tahun. Dari tanggal pelantikannya sebagai wali kota Solo pada tanggal 26 Februari 2021. Dan kemungkinan Gibran andil dalam pertarungan pemilihan gubernur di Pilkada serentak 2024 yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan November 2024 sangat besar sekali. Kemungkinan besar Gibran maju Pilgub 2024 ini sangat besar, karena namanya sudah mulai digadang-gadang. Bahkan Gibran sudah mendapatkan wejangan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Kalau mau maju dalam Pilgub Jawa Tengah ataupun Pilgub DKI Jakarta, jika dirinya benar-benar berniat untuk menjadi calon gubernur, Gibran buka suara terkait pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP dan Ketua Umum Gerindra di Jakarta, bahwa dirinya disarankan untuk maju di Pilgub Jawa Tengah atau di Pilgub DKI Jakarta. Namun putra sulung Presiden Indonesia ini mengatakan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru untuk meningkatkan jabatannya dari wali kota menjadi gubernur. Namun dari kalimat yang Gibran sampaikan, saya menarik kesan kalau kalimat nanti dulu, saya fokus dulu di Solo. Nanti dulu aja, waktunya masih panjang, santai aja ya, masih akan berubah ketika mendekati waktu pendaftaran pasangan cagup ke KPU. Bagi Gibran, mungkin waktu 2 tahun menuju Pilkada 2024 masih seperti sebuah lorong waktu yang panjang. Namun, bagi partai politik jangankan 2 tahun Pilkada, 2019 bahas kemarin, baru selesai publik sudah diriuhkan dengan calon-calon pemimpin yang akan maju di Pilkada 2024. Secara pengalaman berpolitik, Gibran memang bisa dibilang masih anak bawang. Dari sisi kinerja juga tidak bisa disimpulkan karena masa jabatan Gibran sebagai wali kota Solo belum menginjak 2 tahun. Tapi, jika melihat nomornya dalam hasil survei elektabilitas calon gubernur Jawa Tengah, Gibran mengungguli semua nama-nama yang lainnya. Berdasarkan hasil survei, chapter 3 tingkat keterpilihan Gibran mencapai 28,5%, mengungguli wakil gubernur
Inkamil Tachiacin dan Wali Kota Sembarang Hendra Triyadi. Sementara jika Gibran dimasukkan ke dalam daftar calon gubernur DKI Jakarta, maka elektabilitas Gibran berada di peringkat ke-7, di mana elektabilitas tertinggi dipegang oleh Ridwan Kamil, disusul oleh Erick Thohir, dan juga Risma Harini. Menurut analisis politik, Hanta Yuda memang saat ini bisa dikatakan merupakan momentum Gibran untuk melaju dari karir politiknya. Dari perhitungan politik, apa yang menguntungkan Gibran adalah jabatan Gibran saat ini sebagai wali kota Solo, di mana Solo adalah juga merupakan awal dari karir politik yang Jokowi menuju RI 1. Kedua, adalah Gibran merupakan anak dari Jokowi yang punya pengaruh politik yang sangat besar. Di sisi lain, tantangan bagi Gibran adalah bagaimana Gibran bisa mentransformasikan prestasi dan basis kinerjanya selama menjadi wali kota Solo yang bisa ditawarkan pada masyarakat Jawa Tengah, sehingga pemilih tidak memandang Gibran hanya sebagai putra dari Presiden Indonesia. Saya pikir memiliki seorang mentor secanggih Jokowi, setidaknya Gibran akan mampu menjadi seorang gubernur di Jawa Tengah untuk masa 2 periode. Dia setelah itu, Gibran disiapkan untuk maju di Pilpres 2034. Termasuk kepemimpinan di Indonesia harus lahir dari orang-orang yang pernah susah dan berjuang bersama-sama rakyat. Gibran Raka Buming Raka tidak akan jauh berbeda dengan sang ayah, Joko Widodo. Bedanya Jokowi menjadi wali kota Solo selama 2 periode, lalu hijrah ke DKI Jakarta menjadi gubernur Jakarta. Gibran nasibnya sedikit lebih baik, karena di tahun 2024 nanti, Gibran baru menjalankan jabatannya sebagai wali kota Solo lebih sedikit dari 3 tahun. Dari tanggal pelantikannya sebagai wali kota Solo pada tanggal 26 Februari 2021. Dan kemungkinan Gibran andil dalam pertarungan pemilihan gubernur di Pilkada serentak 2024 yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan November 2024 sangat besar sekali. Kemungkinan besar Gibran maju Pilgub 2024 ini sangat besar, karena namanya sudah mulai digadang-gadang. Bahkan Gibran sudah mendapatkan wejangan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kalau mau maju dalam Pilgub Jawa Tengah ataupun Pilgub DKI Jakarta. Jika dirinya benar-benar berniat untuk menjadi calon gubernur, Gibran buka suara terkait pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP dan Ketua Umum Gerindra di Jakarta, bahwa dirinya disarankan untuk maju di Pilgub Jawa Tengah atau di Pilgub DKI Jakarta. Namun putra sulung Presiden Indonesia ini mengatakan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru untuk meningkatkan jabatannya dari wali kota menjadi gubernur. Namun dari kalimat yang Gibran sampaikan, saya menarik kesan kalau kalimat nanti dulu, saya fokus dulu di Solo. Nanti dulu aja, waktunya masih panjang, santai aja ya, masih akan berubah ketika mendekati waktu pendaftaran pasangan cagup ke KPU. Bagi Gibran, mungkin waktu 2 tahun menuju Pilkada 2024 masih seperti sebuah lorong waktu yang panjang. Namun, bagi partai politik jangankan 2 tahun Pilkada, 2019 bahas kemarin, baru selesai publik sudah diriuhkan dengan calon-calon pemimpin yang akan maju di Pilkada 2024. Secara pengalaman berpolitik, Gibran memang bisa dibilang masih anak bawang. Dari sisi kinerja juga tidak bisa disimpulkan karena masa jabatan Gibran sebagai wali kota Solo belum menginjak 2 tahun. Tapi, jika melihat nomornya dalam hasil survei elektabilitas calon gubernur Jawa Tengah, Gibran mengungguli semua nama-nama yang lainnya. Berdasarkan hasil survei, chapter 3 tingkat keterpilihan Gibran mencapai 28,5%, mengungguli wakil gubernur Inkamil Tachiacin dan wali kota Sembarang Hendra Triyadi. Sementara jika Gibran dimasukkan ke dalam daftar calon gubernur DKI Jakarta, maka elektabilitas Gibran berada di peringkat ke-7, di mana elektabilitas tertinggi dipegang oleh Ridwan Kamil, disusul oleh Erick Thohir, dan juga Risma Harini. Menurut analisis politik, Hanta Yuda memang Indonesia
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.